Sebenarnya awal dulu ketika saya memulai bisnis NASA sebenarnya dari kepepet sih Kak Safa sih. Jadi karena dulu itu saya masih Selamat pagi Morfans. Hari ini kita ada segmen baru nih, namanya More Talk. Nah, di sini adalah acara podcast yang dimana nanti kita akan membahas hal-hal seru bersama gestar yang seru juga pastinya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Bunda Zahro, atau yang biasa dipanggil dengan Buza ya Bun. Nah, jadi di More Talk hari ini kita akan membahas seputar kisahnya Bunda Zahro nih hari ini. Nah, sebelum mulai ke acara, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri juga ya. Di sini saya Safa sebagai host More Talk hari ini. Dan sebelumnya boleh nih Bunda memperkenalkan lebih detail lagi kepada Morfems. Halo Morfems, perkenalkan nama saya Zahrotun Hasanah atau biasa dipanggil Buza. Saya stokis R821 Purbalingga. Oke. Nah, di sini aku supaya lebih santai ya. Di sini aku udah sama Bunda Zahro atau yang bisa dipanggil dengan Buza. Buza ini merupakan salah satu influencer loh guys di NASA. Siapa sih yang nggak kenal Bunda ya? Nah, hari ini kita bakal kulik-kulik lagi lebih dalam tentang Buza mengenai perjalanannya Bunda. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya Bun ke pertanyaan yang pertama nih. Deg-degan nih. Mungkin kita ke pertanyaan yang halus-halus dulu aja nih Bu. Sebenarnya inspirasinya itu tuh apa sih Bun? Kok akhirnya memutuskan untuk menggeluti di bidang MLM, terutama di NASA ini sih Bun? Sebenarnya awal dulu ketika saya memulai bisnis NASA sebenarnya dari kepepet sih Kak Safa sih. Jadi karena dulu itu saya masih bekerja menjadi seorang bidan, baru lulus gitu, magang di salah satu klinik bersalin. Nah, saat itu namanya fresh graduate kan penghasilannya masih kecil tuh Kak, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, mau kasih orang tua juga nggak bisa, sehingga inisiatif untuk mencari-cari penghasilan tambahan, ngapain nih gitu. Karena kan dulu orang tua itu taunya wah bidan nih keren, berseragam, bekerja di rumah sakit, taunya gajinya gede gitu. Nah, ternyata ya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, belum bisa bantu keluarga, sehingga inisiatif mencari-cari penghasilan tambahan dan alhamdulillah ketemulah bisnis NASA. Gitu. Kalau boleh tahu nih Bun, sebenarnya yang pertama kali ngajak Bunda itu siapa? Adakah orang lain di balik itu semua atau Bunda yang ngulik cari tahu sendiri? Sebenarnya nggak ada yang ngajak. Jadi awalnya itu saya melihat postingan di sosial media Twitter. Jadi 2014 lagi main Twitter, kemudian ada iklan tentang salah satu produk NASA yang memang kok pas nih sesuai dengan yang saya butuhkan, sehingga saya tertarik untuk order. Namun saat itu karena keterbatasan nggak punya duit, jadi kan gimana caranya biar dapat harga murah. Nah, ternyata kalau mau harga murah itu bisa dengan daftar member. Makanya waktu itu langsung aja tuh Kak daftar member biar dapat harga murah. Betul. Gitu. Oke, jadi kalau boleh tahu nih Bun, itu di usia berapa sih Bun awal mulanya itu? Usia 21. Sekarang usianya? 30. Berarti 9 tahun menggeluti di bidang NASA. Dan tentunya pasti pencapaiannya udah nggak yang kecil-kecil ya Bun, itu sudah banyak sekali yang bisa dihasilkan dari program NASA ini juga ya Bun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya kan kita kan kalau dari mitra itu kan mulai jualan ya berarti ya Bun. Kita kan berarti udah jadi mitra, pasti kan kita udah mulai ikutan jualan. Nah, itu sebenarnya tuh awal-awalnya tuh gimana sih Bun cari target pasarnya? Itu kayak gimana? Kalau untuk awal-awal dulu ketika memulai bisnis NASA untuk mencari target pasar, karena kan saya bekerja ya Kak, terbatas waktu, jadi dulu memang murni hanya menggunakan sosial media. Jadi menjaring teman-teman baru itu online gitu, lewat Facebook, zaman dulu masih BBM Kak. Gitu. Jadi awalnya memang lewat online. Nah, tapi ini sedikit flashback dikit ya Bun. Pernah nggak sih Bun ngadepin konsumen yang nyebelin gitu? Atau ada cerita lucu nggak sih Bun waktu awal-awal mulai itu? Untuk awal-awal banyak sih sebenarnya ya. Kalau cerita nyebelin ada, lucu juga ada gitu ya.
Jadi dulu itu Kak, awal memulai bisnis kan belum punya bekal, belum punya banyak pengalaman gitu ya Kak. Jadi kayak ada teman yang boleh nggak aku bawa dulu produknya, itu sampai hari ini Kak belum dibayar. Iya, tapi ya udahlah. Nggak boleh di-spill namanya ya? Iya, nggak boleh. Buat Anda ini ya, temennya Bunda yang PHP, ditunggu loh ini ya. Jatuh bangunnya nih Bun. Kita kan kalau memulai bisnis pasti ada namanya jatuh bangun ya Bun. Nah, ceritain dong Bun, waktu itu tuh kisahnya gimana gimana cara Bunda itu membangkitkan semangat Bunda lagi waktu itu? Kalau untuk prosesnya dari awal itu sebenarnya karena memang saya mempunyai impian yang sangat besar ya Kak. Jadi waktu itu kayak tantangan terbesar sih sebenarnya dari lingkungan sekitar, terutama teman-teman bidan. Jadi kayak bully itu kayak MLM itu kan hal yang masih sangat ya mungkin bagi sebagian masyarakat itu masih yang awam gitu ya. Dan bahkan ada juga yang ngejudge negatif gitu. Sehingga di lingkungan sekitar itu memang bullying, terus kayak dianggap gila bahkan karena mengerjakan bisnis yang katanya nggak ada masa depannya, nggak jelas gitu kan. Nah, cuman waktu itu saya bodo amat gitu sama omongan orang. Yang penting keluarga support itu udah bikin saya maju terus sampai hari ini gitu. Paling itu aja sih. Kalau penolakan juga ya awal-awal sempet baper, sempet sedih gitu ya. Cuman ya lama-lama menyadari bahwa oh iya ternyata di luar bisnis ini pun pasti orang-orang itu banyak yang bertemu dengan penolakan. Betul. Akhirnya ya udah menyikapinya biasa-biasa aja dan alhamdulillah di awal itu dengan penuh semangat, karirnya itu alhamdulillah naik terus Kak. Karirnya naik terus sampai di tahun 2019 itu pernah mempunyai omset terbesar itu 2,6 juta poin. Cuma nih Kak, ini yang proses kayak roller coasternya itu justru kemarin pada saat ada COVID. Oke, iya memang waktu COVID itu salah satu tahun agak terpuruknya kita semua ya Bun, nggak cuma di bisnis pun tapi semuanya itu juga terpuruk. Bahkan yang kantoran pun itu juga sempat terpuruk karena sempat ada yang namanya PHK gitu-gitu. Nah, cara bangkitnya itu selain dari support keluarga itu apa sih Bun? Kalau untuk cara bangkitnya gimana kemarin setelah COVID tentunya ditinggal oleh banyak tim, bukan lagi puluhan tapi ratusan orang ya Kak. Jadi ibaratkan udah bangun rumah nih sebagian temboknya runtuh gitu kan, mau nggak mau kan saya harus rangkai lagi satu-satu gitu yang membuat terus bersemangat sampai hari ini. Tentunya balik lagi saya punya impian yang terus masih ada ya, impiannya masih terus di-upgrade. Jadi dari awal sampai hari ini yang membuat saya fight terus sebenarnya punya impian gitu. Oke, berarti tetap konsisten sama yang namanya tujuan akhir ya Bun, betul ya Bun. Sekali. Karena ya namanya jualan, namanya hidup, pasti ada lika-liku naik turunnya ya Bun. Yang penting dari diri sendiri harus konsisten sama pikiran positif. Iya, betul ya Bun. Nomor satu ya. Nah, oh iya, dulu Bunda itu waktu promosi, waktu melakukan pemasaran, itu kan awalnya online tuh Bun. Apakah online terus sampai sekarang atau sempat ada cerita penjualan offline atau gimana? Oke, jadi setelah saya resign dari profesi saya sebagai seorang bidan itu kan jadi lebih punya banyak waktu ya Kak, sehingga mulai belajar untuk menjalankan bisnis ini secara offline, bertemu dengan teman-teman secara langsung, kadang juga berkunjung gitu ya ke tim yang selama ini baru kenalan di online gitu ya, bisa bertemu, bisa sharing sama mereka secara langsung gitu. Jadi sampai hari ini online dan offline dua-duanya jalan. Oke. Nah, kalau misalnya penjualan offline nih Bun, beberapa mitra tuh juga beberapa rekan-rekan itu ada yang suka bingung nih target pasarnya tuh siapa sih? Kita tuh harus promosi kayak apa sih kalau misalnya offline? Karena kalau online kan bisa lewat posting-posting aja ya Bun. Nah, kalau Bunda sendiri tuh waktu itu ceritanya gimana sih Bun? Marketnya itu kemana sih biasanya? Ya, jadi setelah memutuskan untuk resign dari profesi bidan, mempunyai banyak waktu untuk bertemu teman-teman secara langsung, bukan hanya yang tadinya kenal di online, tuh senang banget loh Kak nambah teman baru. Nah, yang saya jaring waktu itu tergantung dengan produk apa yang mau saya pasarkan gitu. Terutama yang saya targetkan adalah perempuan, karena menurut saya perempuan itu lebih konsumtif dibandingkan dengan laki-laki. Iya, benar. Jadi lebih sering beli-beli kan. Impulsifnya tuh ada banget ya Bun. Terus kadang suka iri kan, temannya punya apa, gitu. gitu. Dan tentunya
target pasarnya adalah ya usia 18 tahun sampai kira-kira 45 tahun yang membutuhkan produk kita. Oke. Nah itu biasanya datang kemana aja sih Bun? Kayak cari targetnya tuh kemana? Kalau dulu offline itu saya sebar brosur gitu Kak. Jadi pagi-pagi misalnya hari Minggu kan ada Car Free Day tuh. Nah itu saya sebar brosur tentang produk di sana ataupun tentang peluang bisnis. Terus di sini juga banyak PT-PT yang isinya tuh perempuan-perempuan gitu. Jadi kayak misalkan jam istirahat atau jam pulang kerja saya udah standby untuk ngebagiin brosur-brosur. Bahkan kadang sampai ke lampu merah juga Kak. Kalau boleh tahu brosurnya tuh isinya apa sih waktu itu Bunda? Brosurnya waktu itu isinya tentang produk-produk dan juga tentang peluang bisnisnya. Oh, berarti nggak cuma sharing tentang produknya aja. Kalau misalnya ada yang mau join pun Bunda terbuka promosinya di situ juga. Oke. Ini juga bisa jadi salah satu ya guys. Jadi dimana kalau kita mau usaha itu pasti nanti ada hasilnya ya Bun. Apalagi usaha itu nggak mengkhianati hasil. Nah maka dari itu teman-teman kalau memang misalnya nih udah ada di satu jalan, misalnya jalannya ini kayaknya kurang puas, coba jalan lainnya ya Bun ya, usahanya lebih kencengin lagi. Iya, betul banget. Nah Bunda sendiri lika-liku naik turunnya tuh banyak nggak Bun waktu itu tuh ya Bun? Banyak sih ya, di awal-awal kayak misalnya ditinggal tim, jadi udah kayak ditinggal tim pas COVID itu saya udah nggak begitu kaget Kak, karena memang udah dari awal ketika saya menjalankan bisnis pun orang itu udah come and go. Iya. Jadi udah hal biasa gitu ya. Jadi tantangannya ya paling itu sih ditinggal tim sama dijauhi teman gitu, sama omongan dari lingkungan sekitar. Karena kan pasangan suami istri nganggur, ngerjain bisnis online kayak misalnya ada hasil tahu-tahu beli ini kan dikiranya. Iya benar-benar. Apalagi omongan tetangga tuh emang lebih pedes ya Bun. Iya betul. Nah itu mungkin dari Bunda nih ada nggak sih tips cara menghadapi lika-liku yang memang sebenarnya tuh lika-liku tuh hal yang wajar, tapi bagi beberapa orang tuh ada yang suka berlarut-larut nih Bun dalam kesedihan. Mungkin ada tips nih Bun atau pesan buat teman-teman Morfems di sana. Nah, buat teman-teman Morfems yang sedang menjalankan bisnis juga dan mungkin ketemu banyak tantangan di lingkungan sekitar, mungkin dijauhi teman atau belum disupport oleh keluarga, atau mungkin omongan-omongan negatif yang berusaha menjatuhkan gitu ya. Jadi kalau saya sih punya prinsip, kita punya dua tangan untuk menutup dua telinga kita gitu. Betul. Jadi bodo amat sama omongan orang karena ini hidup kita, ini Betul. tanggung jawab kita gitu, Betul. bukan orang lain gitu. Betul. Itu sih prinsip yang akhirnya membuat saya ya udah jalan terus, omongan orang tuh nggak saya dengar. Iya benar. Gitu, Kak. Saya setuju banget sama apa yang disampaikan sama Bunda, karena itu hidup kita, yaitu kita yang milihin, kita yang tentuin jalan hidupnya tuh mau gimana. Di depan jalannya berlubang, ya terserah kita yang nentuin mau kita berhenti lama atau kita ngambil resiko buat terus maju, gitu ya Bun. Iya. Nah ini masuk nih, kita kan mau sharing dong Bun, ada nggak sih kisah spesial, kisah yang paling berkesan bersama Morskin nih? Kisah paling berkesan bersama Morskin kemarin Kak. Kemana baru tuh, liburan dari Turki. Wow. Dari Morskin. Itu kok bisa sih Bun sampai ke Turki, itu kisahnya gimana? Itu karena ini ya, mencapai target dari penjualan gitu Kak. Tuh guys, makanya usaha tuh nggak mengkhianati hasil. Nah, siapa yang nggak pengen ya Bun ke Turki? Gratis lagi Kak. Endorse. Kalau jalan sendiri kan pasti mikirin kan tiket pesawat, kamar hotel gitu. Kalau kemarin ya udah kita tinggal geret koper, bawa paspor, semua difasilitasin. Oke, tuh guys. Terutama apalagi di bidang NASA ini ya Bun, semuanya tuh udah mudah, udah gampang aksesnya kayak gitu. Banget. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita semua buat mengeluh. Nah, di mana tuh semuanya ada jalannya ya guys. Nah, oh iya nih Bun, karena Bunda kan sekarang berarti full time di MLM ya Bun. Iya. Cara bagi waktu antara Bunda ini kan juga jam terbangnya tinggi nih guys, salah satu influencer. Gimana sih Bun cara bagi waktu buat fokus ke tim, buat fokus sama, ini kan Bunda juga sering diundang ke beberapa acara, sama bagi waktu ke keluarga itu gimana sih Bun? Kalau untuk pembagian waktu tentunya karena saya sebagai seorang ibu rumah tangga menyelesaikan dulu tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga gitu. Nah untuk memudahkan saya menjalani aktivitas sehari-hari itu saya punya yang namanya to-do list Kak. Oke. Jadi apa yang mau saya kerjakan besok itu udah saya tulis dari malam. Harus tegas ya sama diri sendiri karena memang
bisnis ini kan nggak ada bos yang ngatur. Beda sama kita kerja ikut orang gitu. Nah, dengan waktu yang fleksibel, kita bisa ngerjain kapan aja suka-suka kita, tapi kalau kita seenaknya justru itu kan jadi bumerang ya untuk kita ya, yang akhirnya kadang suka nunda-nunda, tarsok gitu ya, nggak dikerjain. Makanya harus tegas sama diri sendiri, tulis apa yang mau kita kerjakan apa yang sudah kita tulis gitu. Jadi alhamdulillah sih terbantu banget, walaupun di awal-awal tuh ngerasa kayak kok saya jadi kayak robot ya, gitu kan, hidupnya teratur gitu, tapi justru itu yang memudahkan sampai sekarang sih gitu. Jadi udah ada bagian-bagiannya, pagi saya mau ngapain, nanti siang mau ngapain, sore sampai malam itu semua sudah terjadwal rapi. Betul. Nah, itu juga salah satu mempermudah biar nggak lupa juga ya Bu, nanti harus apa, takutnya kan ada yang terlewat atau lupa. Jadi nggak imbang pembagian waktunya. Nah, itu juga salah satu tips and trick yang bisa dicontoh sama Morfems nih guys. Nah, dan balik lagi yang penting adalah konsisten ya Bun. Konsisten is kunci. Betul, kuncinya itu adalah konsisten ya guys. Memang melawan rasa malas itu setengah mati ya Bun. Tapi ya balik lagi, kalau kita nggak konsisten ya income-nya juga bisa nggak konsisten ya Bun. Kayak gitu. Nah, mungkin nih sebagai penutup dari Bunda nih, ada nggak sih yang mau disampaikan ke Morfems atau pesan-pesannya karena untuk membangkitkan semangat lagi nih? Untuk teman-teman Morfems dimanapun berada ya, ini adalah hidup Anda, tanggung jawab Anda sendiri, maka kerjakan apa yang sudah kita mulai sampai tuntas. Keren sekali Bunda. Terima kasih sebelumnya untuk Buza atau Bunda Zahro ini yang sudah mau meluangkan waktunya kita sampaikan, dan terima kasih juga sudah diterima dengan baik di rumahnya yang cute sekali ini, yang sangat estetik ini guys. Buat kalian yang belum pernah ke tempatnya Bunda, kapan-kapan mungkin bisa kali ya Bun yang mau sharing-sharing. Teman-teman Mitra Nasa. Karena ini Bunda ini selain influencer, dia juga motivator ya Bun kayaknya ya Bun. Nah, buat mungkin bagi teman-teman yang misalnya mau sharing-sharing sama Bunda atau lihat kesehariannya Bunda, ada sosial medianya mungkin Bun? Boleh, ada. Saya update di sosial media, Facebook ataupun Instagram saya, Zahrotun Hasanah. Oke, jangan lupa dicek ya guys, dan jangan lupa juga di follow dan dicek sosial medianya Morskin, buat Facebooknya di Morskin ID dan di Instagramnya Morskin ID Official. Untuk itu, sampai jumpa Morfems di lain podcast. Semangat pagi! Semangat pagi!